Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, adik-adik, dan teman-teman dimanapun teman-teman berada. Hari ini jam belajar kita akan membahas tentang aspek ruang dan waktu. Apa itu ruang, kemudian apa itu waktu? Subbab ini termasuk dalam bab konektivitas antar ruang dan waktu, teman-teman, yaitu keruangan serta konektivitas antar ruang dan waktu. Itu babnya. Apa itu ruang, kemudian apa itu waktu? Itu mungkin semua peristiwa keseharian kita tidak luput dari yang namanya ruang atau tempat dan waktu, baik itu masa sekarang, masa lampau, atau masa yang akan datang. Kita geser kepada slide berikutnya agar kita paham tentang apa itu ruang, kemudian apa itu waktu. Ruang merupakan tempat ya di muka bumi ini yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok, teman-teman. Jadi memang aspek ruang ini meliputi wilayah daratan, kemudian lautan, dan udara. Nah, untuk kondisi fisiknya tentunya berbeda. Oleh karena itu, dari kondisi fisiknya saja berbeda, maka berbeda pula hasil yang ada di dalam tempat tersebut. Misal kalau di pantai, hasil yang ada di daerah pantai berbeda dengan yang berada di daerah pegunungan. Nah, suatu wilayah yang tidak mampu ya menghasilkan produk tertentu di wilayah tersebut, maka dia akan membutuhkan produk itu dari tempat lain. Misal kalau kita berada di daerah pegunungan, otomatis kita akan butuh terhadap kebutuhan yang ada di pantai. Contohnya ikan asin, garam, ya kan? Semua jenis seafood kita butuh kalau kita misal tinggal di daerah pegunungan. Nah, dari situ masyarakat di daerah pegunungan butuh akan masyarakat di daerah pantai. Ya, begitu sebaliknya. Nah, oleh sebab itu, maka dari situlah, dari hubungan itulah muncul yang namanya simbiosis mutualisme. Jadi saling menguntungkan. Wilayah pantai merupakan wilayah daerah penghasil ikan, teman-teman. Ya. Sedangkan wilayah pegunungan merupakan daerah penghasil sayur-sayuran. Penduduk di wilayah pantai membutuhkan sayur mayur, sedangkan penduduk di wilayah pegunungan membutuhkan yang namanya ikan laut. Nah, itu kan benar sekali. Untuk saling melengkapi keduanya, dapat melakukan interaksi melalui perdagangan demi memenuhi kebutuhan itu. Kemudian kita masuk pada slide berikutnya. Ada interaksi. Jadi wilayah pantai butuh akan wilayah pegunungan, begitupun sebaliknya. Dan wilayah perkotaan butuh akan wilayah pantai, dan wilayah perkotaan juga butuh akan wilayah pegunungan. Ya. Wilayah perkotaan ini ya merupakan memerlukan tenaga kerja yang berasal dari wilayah pedesaan. Setiap wilayah akan mencari tentunya sumber daya manusia yang dibutuhkan. Nah, interaksi antar ruang menjadi penting, teman-teman. Jadi salah satunya sebagai penyedia lapangan kerja. Jadi orang-orang di daerah perkotaan itu butuh tenaga kerja dari pedesaan. Nah, biasanya orang-orang desa kan tinggalnya ya dekat-dekat pantai atau di daerah kaki-kaki gunung. Maka di antara ketiganya ini, wilayah pantai, pegunungan, dan perkotaan, ini ada interaksi yang memang sangat kuat dan saling membutuhkan satu sama lain, teman-teman. Itu yang perlu kita garis bawahi. Aspek waktu. Jadi kita lanjut, tadi kita berbicara ruang. Jadi ada wilayah tempat, ada tempat di daerah pantai, pegunungan, dan perkotaan. Kita akan geser pada aspek waktu. Waktu merupakan semua rangkaian peristiwa yang terjadi ketika suatu proses sedang berlangsung, teman-teman. Jadi waktu ini ya senantiasa berjalan maju dan tidak bisa dihentikan walaupun sesaat. Nah, waktu ini terbagi menjadi 3, teman-teman. Ada waktu lampau, sekarang, dan waktu yang akan datang. Nah, waktu lampau ini waktu yang berkaitan dengan kejadian masa lalu. Ya. Waktu yang telah berlalu tidak dapat diulang kembali. Kejadian masa lalu hanya dapat dikenang, teman-teman. Kegagalan masa lalu juga dapat menjadi pelajaran agar tidak terulang kembali di masa depan. Nah, itu kalau masa lampau. Jadi hal-hal yang sudah terjadi itu disebut masa lalu.
Kemudian waktu sekarang, ya, waktu sekarang atau masa sekarang, sebuah kegiatan yang sedang berlangsung. Jadi yang sedang berlangsung saat ini, yang sedang dilakukan saat ini juga, saat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, teman-teman. Jadi waktu sekarang ini ialah waktu yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas hidup seseorang. Contohnya itu, jika saat ini kita sedang belajar di kelas, ya, sebaiknya waktu itu digunakan sespesifik mungkin, seefektif mungkin, dan seefisien mungkin untuk belajar atau mendapatkan hal-hal yang baru yang kita dapatkan, baik itu dari guru, dari teman, dari buku, dari semua jenis sumber pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya ialah waktu yang akan datang. Waktu yang belum dimulai, teman-teman, atau waktu yang belum kita lalui. Segala bentuk kegiatannya yang akan dilakukan pada masa mendatang perlu direncanakan, teman-teman. Jadi semua yang akan kita lakukan di masa mendatang itu harus direncanakan saat ini. Agar supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik tentunya. Jadi segala sesuatu yang memang sudah terkonsep dan terencana pasti akan mendatangi hasil yang lebih baik dibandingkan kegiatan tanpa perencanaan, teman-teman. Misal kita sudah menyusun schedule, dalam waktu 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan kita akan melaksanakan apa. Jadi harus ada schedule, harus ada manajemen, harus ada checklist apa saja yang akan kita laksanakan di waktu yang akan datang. Jadi waktu itu terbagi menjadi 3, waktu masa lalu atau masa lampau, sekarang, dan akan datang. Sedikit itu yang yang bisa kita sharingkan pada pagi hari ini. Semoga besar barokah dan manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan dan jam belajar berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.